Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maksi di channel Bonsai Pemula Flores. Dalam video kali ini saya ingin memberikan sedikit tips atau cara untuk mempercepat proses pembesaran cabang dari bahan bonsai. Dan bahan bonsai yang ada di video ini teman-teman adalah bahan bonsai sayang simbur. Yang pertama teman-teman yang bisa kita lakukan di sini adalah kita harus mengecek media tanamnya seperti apa, karena kalau untuk bonsai biasanya media tanam semakin bagus, proses pertumbuhannya itu semakin bagus. Dan kebetulan ini adalah sayang simbur yang notabene dia hidup di dataran rendah dengan media tanam yang terbatas. Jadi di sini saya hanya menggunakan tanah biasa yang dicampur dengan sedikit pupuk kompos, sehingga pertumbuhannya boleh dibilang ini cukup bagus teman-teman. Tetapi kalau teman-teman ingin hasilnya lebih bagus lagi, teman-teman bisa perhatikan media tanam yang subur dan cocok untuk bahan bonsai teman-teman. Karena kalau kita menggunakan media tanam yang subur, bisa dibilang pertumbuhan dari bahan bonsai kita juga semakin bagus. Tips yang kedua teman-teman, mungkin teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan ini, yaitu dengan grounding. Tetapi groundingnya kita harus letakkan bahan bonsai kita agak di atas permukaan tanah, sehingga proses pendongkelannya nanti cukup mudah. Dan ini wadah yang saya gunakan ini tidak tertutup di bawahnya, jadi kalau kita angkat nanti kita tinggal potong yang seukuran ban ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan pot yang lebih besar atau wadah yang lebih besar, karena dengan wadah yang lebih besar kita memberikan leluasa kepada bahan bonsai kita untuk mencari nutrisi di dalam media tanam. Dan kemudian teman-teman, tips yang ketiga saya bisa jelaskan di sini, usahakan tidak terlalu buru-buru untuk memotong cabang bahan bonsai. Yang seperti saya lakukan di sini, saya tidak pernah memotong cabang-cabang bahan bonsai ini, tetapi saya hanya lepas atau melakukan pengelosan terhadap cabang-cabangnya ini, sehingga proses pembesarannya juga lumayan cepat. Dan ini saya lakukan untuk beberapa bahan bonsai saya, termasuk sayang simbur ini. Saya juga lakukan ini untuk bahan bonsai iprik, dan hasilnya lumayan bagus teman-teman. Karena dulu awal-awal saya menyukai bonsai ini dan melakukan penanaman, mungkin karena tidak sabar saya sering melakukan pemotongan untuk cabang-cabangnya ini, jadi proses pertumbuhan dari cabangnya juga terhambat. Dan mungkin kita bisa lihat di sini, ini saya juga lakukan percobaan dengan cara memotong. Sebenarnya ini yang paling cepat membesar waktu itu, tetapi karena saya potong mungkin jadinya dia yang agak kecil, sementara yang saya lakukan pengelosan di sini lumayan cepat membesar teman-teman. Dan kalaupun teman-teman ingin melakukan gerak dasar terhadap bahan bonsai seperti ini yang tidak dipotong cabangnya ini, teman-teman bisa melakukan pengawatan. Artinya pengawatan tanpa melakukan pemotongan, dan teman-teman bisa arahkan kira-kira kemana nanti cabang-cabangnya ini, karena yang kita butuhkan nanti mungkin hanya sekitar 10 atau 15 cm dari cabang utamanya ini. Jadi tips ini sangat penting teman-teman. Sekali lagi, usahakan jangan terlalu buru-buru untuk memotong cabang dari bahan bonsai. Seperti yang terlihat di sini, ini lumayan panjang sekali. Ini panjang cabangnya
mendekati 1 meter lebih teman-teman, dan saya tidak pernah melakukan pemotongan untuk cabang-cabangnya ini, sehingga proses pembesarannya juga lumayan cepat. Dan tips yang berikut teman-teman, mungkin teman-teman bisa perhatikan juga, kita sebagai pemula biasanya kita tidak sabar untuk mengotak-atik akar dari bahan bonsai kita. Mungkin saya bisa berbagi sedikit kalau mengotak-atik akarnya ini bisa menghambat pertumbuhan dari bahan bonsai. Jadi usahakan sebisa mungkin untuk tidak mengotak-atik akarnya ini, sehingga akarnya bisa lebih leluasa untuk mendapatkan nutrisi dari media tanam. Dan yang terakhir teman-teman, mungkin ini sangat-sangat penting, faktor kesabaran, karena saya belajar 1 tahun terakhir ini mengenai bonsai, dan hal yang paling penting dalam dunia bonsai atau membesarkan bonsai itu adalah kesabaran. Kita sebagai pemula biasanya kurang sabar, padahal bonsainya belum siap untuk diotak-atik. Kita biasanya langsung melakukan training untuk bahan bonsai kita, dan hal ini justru bisa mengganggu proses pertumbuhan dari bahan bonsai kita. Jadi mungkin teman-teman bisa agak sabar sedikit untuk memperlakukan bahan bonsai, karena saya juga berpikir kalau membuat bonsai itu adalah proses yang panjang, dan tidak ada bonsai bagus yang dihasilkan dari proses yang singkat, tetapi kita membutuhkan waktu. Jadi kesabaran di sini terutama kesabaran mengenai menunggu waktu, kira-kira kapan bahan bonsai kita akan di training. Jadi ini penampakannya teman-teman, ini sudah berumur hampir 1 tahun, dan saya melakukan grounding hanya di depan rumah saya karena persoalan utama saya kekurangan lahan, jadi saya lakukan grounding di sini. Dan untuk pengarahan cabangnya juga saya lakukan dasar-dasarnya saja, hanya untuk mengarahkan kira-kira kemana cabang-cabangnya ini diarahkan. Saya masih menahan diri untuk tidak memotong bahan bonsai ini karena saya masih mengejar pembesaran batang-batangnya ini. Nanti mungkin sekitar 4 atau 5 bulan lagi saya sudah mulai melakukan pengepresan untuk bahan bonsai ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya Maksi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel Bonsai Pemula Flores. Semoga video-video yang saya sajikan bermanfaat buat teman-teman.